Shalom saudara kekasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mengakui kesalahan itu ibarat kita menelanjangi diri kita di hadapan seseorang, saudara. Dan itu tidak mudah, saudara ya. Karena memang kita harus membutuhkan sebuah kepercayaan diri ataupun kesadaran diri untuk mengakui kesalahan kita. Ya, jadi mengakui kesalahan kita itu berarti kita punya kesadaran diri atau punya kemampuan diri untuk mengakuinya. Dan mengakui kesalahan itu, saudara, sekali lagi membutuhkan sikap yang gentle ataupun sikap kerendahan hati, dan sikap keberanian mental, dan juga sikap kedewasaan rohani untuk bisa jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu saudara, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan satu bagian firman Tuhan berkaitan dengan keindahan di dalam pertobatan. Mari kita membaca Mazmur 51 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-21. Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai, memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Saudara-saudara, Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 ini adalah Mazmur yang berbicara tentang doa dan permohonan pertobatan Daud setelah ditegur oleh Nabi Nathan, saudara ya, akibat dosanya dengan Betseba. Jadi saudara, di sini kita merenungkan tentang bagaimana Daud menyampaikan permohonannya, minta belas kasihan kepada Allah, mengakui dosanya di hadapan Tuhan yang mendalam, dan lalu minta supaya Tuhan memperbaikinya. Lalu dia bertekad komitmen untuk melayani Tuhan dan doa syafaatnya bagi
bangsa Israel. Nah, untuk itu saudara, kita lihat ayat 1 sampai ayat yang keempat ini adalah permohonan belas kasihan daripada Daud kepada Tuhan, mohon pengampunan, saudara ya. Di sini Daud memohon pengampunan bukan berdasarkan kebaikannya, tetapi dia menaikkan permohonan berdasarkan kasih setia dan rahmat Allah yang besar, saudara. Menarik sekali, pada waktu Daud datang memohon pengampunan Tuhan, dia datang dengan sebuah keyakinan akan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan baginya, saudara. Artinya dia tahu Tuhan pasti mengampuni dia ketika dia mengakui dosanya. Perhatikan ayat yang ketiga berkata begini, ya. Ayat ketiga, saudara, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Oh, saudara, ini adalah sebuah sikap karena hati depan Tuhan. Ia meminta agar Tuhan mengampuni dia dari segala dosa-dosa dan pengalaman yang telah lakukan di hadapan Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan berdasarkan kasih karunia, berdasarkan anugerahnya, percaya bahwa Tuhan mau mendengar dan mau mengabulkan doa-doa permohonannya. Lalu ayat 5 sampai 8, saudara, di sini berisikan pengakuan dosa yang terbuka dengan jujur di hadapan Tuhan, saudara ya. Nah, saudara, di sini Daud menyadari dan mengakui pelanggarannya secara pribadi. Dia menguraikan secara detail, saudara, apa yang telah dia lakukan di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa dosa yang dia lakukan pada hakikatnya adalah suatu sikap pemberontakan terhadap Allah, saudara. Dan dia mengakui bahwa dosa yang dia lakukan itu, saudara, bukan dosa yang hanya terjadi karena tindakan perbuatannya, tetapi dia mengakui dirinya sebagai orang yang berdosa. Itu adalah sifat dasar yang telah berdosa sejak dalam kandungan ibunya. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-7 berkata begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kesadaran yang sangat mendasar bahwa setiap orang membutuhkan anugerah Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk pengampunan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dosa itu bukan karena tindakan perbuatan kita. Dosa itu karena natur. Dosa itu sudah melekat kepada diri kita sejak dalam kandungan ibu kita. Dan apa yang sudah melekat kepada kita, natur kita, saudara, itu yang lahir, muncul dari tindakan perbuatan kita ketika kita sudah dewasa, saudara. Lalu, saudara, setelah dia mengakui dosanya depan Tuhan, dengan jujur depan Tuhan, membuka diri depan Tuhan, saudara, ayat 9 sampai 14 itu adalah permohonan, minta Tuhan supaya bersihkan dia dan memperbarui batinnya. Di sini Daud, saudara, mohon supaya Tuhan menyucikan dia, penyucian dari Allah, saudara. Nah, saudara, ini disamakan dengan penyucian yang memakai hisop agar tahir, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama, misalnya di dalam imamat, saudara ya, imamat pasal 14 ayat 4 sampai 6, itu ternyata hisop itu dari sebuah tanaman yang digunakan baik itu untuk membersihkan air ataupun darah, itu untuk ritual penyucian. Baik itu menyucikan dari kesalahan, dosa, dan juga menyucikan dari sakit penyakit untuk kesembuhan, saudara. Nah, itu dilakukan oleh imam, saudara. Tidak boleh dilakukan oleh sembarangan, saudara ya. Nah, di sini ia meminta kepada Tuhan agar ia membasuh dia, membersihkan dia dengan hisop supaya ia tahir, supaya dia bersih dan suci di hati Tuhan, ya, di mata Tuhan, saudara ya. Dan kemudian, saudara, dia minta agar Tuhan menciptakan hati yang bersih itu diperbaharui, yaitu dengan roh yang teguh di dalam batinnya. Saudara, saya kira ketika seseorang percaya akan anugerah Tuhan, lalu terbuka di depan Tuhan dengan jujur mengakui dosanya, saudara, Tuhan akan mengampuni dosa dan memperbaharui batinnya, bahkan meneguhkan oleh roh di dalam hidupnya, saudara. Menarik sekali, saudara, ia memohon agar roh, saudara, roh Tuhan, Roh Kudus tidak diambil daripadanya, sehingga, saudara, dia memiliki kehidupan yang dipulihkan dan ada sukacita keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Lalu ayat 15 sampai 21, saudara, itu merupakan komitmen kesaksian ketaatan daripada Daud melakukan apa yang Tuhan kehendaki baginya. Saudara, di sini Daud berjanji
akan mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang yang berdosa, agar mereka berbalik kepada Tuhan. Saya kira ini hal yang penting sekali. So, indahnya sebuah pertobatan, saudara. Ketika kita mengalami pengampunan dari Tuhan, saudara, maka kita tidak hanya menikmati keindahan pertobatan itu dalam hidup kita secara pribadi, tetapi beritahukan kepada orang lain, supaya orang lain yang hidup di dalam dosa, mereka boleh datang kepada Tuhan, mengakui dosa depan Tuhan, dan mereka boleh menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan, saudara. Nah, saudara, di sini ia menyadari bahwa Allah tidak sekedar menginginkan korban sembelihan, tetapi Tuhan ingin jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang 19, saudara ya. Di situ dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, ia menutup dengan sebuah doa dan permohonan agar Allah berkenan memberkati Sion, memberkati umatnya. Biarlah saudara, hal ini menjadi suatu tekad kerinduan kita. Ketika kita bertobat, saudara percaya kepada Tuhan, mari kita berdoa supaya orang lain, mulai dari keluarga kita, tetangga kita, orang-orang sekitar kita, juga mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Saudara, saya kira apa yang Tuhan sampaikan di sini bagi kita adalah sebuah peringatan bagi kita, saudara. Ingatlah, saudara, sesungguhnya tanpa kita mengakui dosa kita depan Tuhan, sebelum kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan tahu apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sebelum kita mengakui dosa-dosa kita, Tuhan sudah tahu apa yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Namun, saudara, Tuhan ingin sebuah kesadaran. Tuhan ingin sebuah kejujuran dari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita, untuk mengalami pertobatan yang sejati. Saudara, ketika kita mengakui dosa kita, firman Tuhan katakan Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang 9. Saudara, tuntutan hukum dosa itu dihapuskan, ya, dan segala kejahatan itu ditanggalkan. Kemudian Tuhan mengampuni kita. Itu artinya Tuhan mendamaikan kita dengan dirinya dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Sehingga ketika hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, saudara, keindahan dalam pertobatan adalah menjadi nikmat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maukah saudara mengalami pertobatan yang sejati? Maukah saudara mengalami keindahan di dalam pertobatan? Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang terus mengingatkan kami, yang menguatkan kami dan memberkati kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, sekalipun di dalam kehidupan kami, ya Tuhan, kami tahu tentang kebenaran, kami tahu melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan firman-Mu, tetapi kadang-kala, ya Tuhan, kami sadar kami tidak taat kepada Engkau, kami mengeraskan hati, dan kami tidak rela terbuka di hadapan Tuhan, bahkan tidak mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Untuk itu, ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau belajar dengan jujur, mengakui setiap dosa, kejahatan yang telah kami lakukan hadapan Tuhan, dan kami mohon pengampunan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Jadikan hari ini hari yang penuh berkat bagi kami sekalian, ya Tuhan, untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.